Nah, saat ini kita mempelajari mengenai interaksi keruangan dan waktu. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain: yang pertama, kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur yang terkandung di lapisan tanah pada wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, yang pertama itu wilayah lereng pegunungan vulkanik yang mengandung unsur hara yang tinggi, yang disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, temperatur rendah sehingga cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. Kemudian wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput luas dan suhu hangat adalah wilayah yang cocok untuk peternakan. Contohnya peternakan domba dan kambing. Yang kedua itu mengenai kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contohnya perbedaan wilayah di Indonesia yaitu Jayapura, kemudian Kalimantan. Yang ketiga itu keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga itu keanekaragaman hayati yang menyebabkan perbedaan flora, fauna, serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sendiri laut. Yang kedua daratan. Kemudian yang keempat lapisan atmosfer, yaitu memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki cuaca yang berbeda. Contoh pegunungan bersuhu sejuk dan cocok dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat beristirahat. Itu ya anak-anak. Kemudian yang B, syarat interaksi keruangan. Interaksi diartikan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Jadi intinya interaksi sendiri apa? Interaksi itu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua pihak, gitu ya. Kemudian syarat dasar terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama itu complementarity atau saling melengkapi, di mana kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya dengan melalui kegiatan perdagangan. Gitu. Yang pertama tadi complementarity atau saling melengkapi. Kemudian yang kedua intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya pengadaan. Contohnya, industri di Tangerang akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasok barang dan mengeluarkan biaya produksi seminimal mungkin sehingga dapat untung banyak. Gitu ya. Jadi kesempatan antara yaitu keterkaitan dengan pilihan tempat dengan menawarkan komoditas yang sama gitu. Kemudian yang ketiga itu transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang, yaitu faktor penting dalam interaksi keruangan. Hal ini berkaitan erat dengan saran penghubung yang memudahkan penggerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi transferability adalah infrastruktur transportasi, di mana fasilitas jalan raya, pelabuhan, bandara di suatu wilayah menyebabkan interaksi keruangan berjalan efektif dan lebih cepat. Kemudian ada lagi infrastruktur jaringan komunikasi, telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Contohnya transaksi melalui bank, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank, bisa lewat aplikasi mobile, begitu ya.